Setelah didepaknya tim kepelatihan Patrick Kluivert dari kursi pelatih timnas Indonesia, suasana persepakbolaan tanah air belum benar-benar tenang. Justru sebaliknya, publik kini dibuat penasaran, bahkan menahan napas, menantikan siapa sosok beruntung yang bakal menggantikan Kluivert di kursi panas tersebut. Apakah PSSI akan merekrut pelatih kelas dunia dengan reputasi internasional, ataukah hanya akan mencari nama nanggung yang sekadar menambal kursi? Teka-teki ini telah membawa sorotan dan tekanan publik selama sepekan terakhir, terus mengarah ke sosok Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir. Namun, di balik derasnya kritik yang menerpa federasi, muncul sebuah narasi kedewasaan yang mengejutkan dari ruang ganti pemain. Dua bintang utama Garuda, Jay Itzes dan Calvin Verdong, menunjukkan sikap profesionalisme yang tinggi. Mereka memahami bahwa kesalahan dan kegagalan pahit di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 tidak sepenuhnya berada di tangan Thohir. Keduanya bahkan berlapang dada dan memilih untuk tetap fokus pada tim pemulihan. Kini, kriteria dan arah pencarian pelatih baru mulai terkuak. Erick Thohir akhirnya buka-bukaan, mengungkapkan arah baru yang akan diambil untuk menentukan siapa nahkoda baru tim Garuda. Era baru timnas sepertinya tinggal menunggu waktu untuk segera dimulai. Babak akhir Patrick Kluivert dan biaya kompensasi. Kabar yang lama ditunggu akhirnya diumumkan. PSSI secara resmi mendepak Patrick Kluivert dari kursi kepelatihan timnas Indonesia. Keputusan ini meskipun tidak terlalu mengejutkan bagi pengamat sepak bola, tetap meninggalkan rasa getir dan pertanyaan besar di dada banyak orang. Unggahan resmi federasi di akun Instagram PSSI hanya berisi beberapa kalimat pendek, namun maknanya sangat dalam. Berakhirnya satu babak besar dalam perjalanan sepak bola Indonesia. Tragisnya, keputusan ini juga menelan biaya besar. Meski harus mengeluarkan dana sekitar 36 miliar rupiah, langkah ini dianggap perlu untuk meredakan amuk masyarakat dan menyelamatkan wajah persepakbolaan nasional. Tekanan sudah membara di luar lapangan, jauh sebelum keputusan itu turun. Media, pengamat, hingga publik sepak bola Indonesia sudah menekan dua nama besar sejak jauh-jauh hari, Patrick Kluivert dan Erick Thohir. Semua berawal dari hasil pahit di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekalahan demi kekalahan membuat asa Garuda melaju ke putaran final benar-benar terkubur. Ironisnya, kegagalan ini terjadi justru ketika Indonesia memiliki skuad yang disebut-sebut paling menjanjikan dalam 2 dekade terakhir. Kegagalan ini menjadi titik balik besar, apalagi luka lama soal pemecatan Sintayong beberapa bulan sebelumnya masih terbuka lebar. Ketika Kluivert datang dan hasilnya tidak membaik, masyarakat pun tidak terbendung. Kluivert menjadi sasaran utama, namun Erick Thohir tidak luput dari sorotan. Ia dianggap sebagai otak di balik pergantian pelatih kontroversial tersebut, memicu komentar pedas dari studio televisi, media sosial, hingga ruang diskusi yang berani. Bantuan di balik layar dan solidaritas Garuda. Di balik derasnya kritik dan tudingan, muncul sisi cerita yang baru mulai terkuak. Selama masa kepelatihan Patrick Kluivert, Erick Thohirlah yang paling aktif memastikan semua kebutuhan tim terpenuhi. Ia berusaha keras membenahi segalanya, mulai dari fasilitas latihan dan nutrisi yang prima, logistik dan transportasi yang lancar, pemberian bonus yang teratur, pengurusan pemain diaspora secara habis-habisan. Thohir tahu, satu-satunya cara membuat pemain fokus adalah memastikan mereka tidak kekurangan apapun. Aksi Jay Itzes, kapten sejati versus penjaga wibawa. Hal inilah yang akhirnya membuat El Capitano, Jay Itzes, tidak bisa lagi diam. Melalui unggahan panjang di Instagram pribadinya, Itzes menulis pesan yang menohok namun penuh makna. Ia membela sosok yang selama ini bekerja di balik layar. Sosok yang selama ini tidak pernah ia sebutkan secara terbuka, yaitu Erick Thohir. Publikasi itu segera tersebar di dunia maya. Publik merangkum dua kubu besar. Kubu pendukung, yaitu mereka yang menilai Itzes sebagai kapten sejati, yang tahu betul siapa yang membuat semua kebutuhan tim berjalan dan siapa yang berjuang untuk mereka. Ada yang komentar, dia bukan pasang badan, dia hanya ngomong yang sebenarnya karena dia ada di dalam tim. Kubu sinis, mereka yang menuduhnya sebagai penjaga wibawa federasi, dengan komentar pedas seperti, emang udah tradisi kapten belain bos besar, atau paling disuruh bikin postingan biar citra ketua umum gak bikin jatuh. Calvin Verdong, suara senyap yang menggema. Di tengah panasnya kontroversi tersebut,
muncullah satu sosok yang selama ini dikenal paling pendiam. Sebenarnya, si Wol Senyap yang jarang sekali berbicara ke media dan hampir tidak pernah aktif di media sosial, tiba-tiba ikut buka suara. Lewat tulisannya yang cukup panjang, ia membenarkan apa yang disampaikan oleh Jay Itzes. Nada tulisannya kalem, namun jelas mengandung pesan solidaritas. Verdong seolah ingin menunjukkan bahwa di balik turbulensi dan konflik publik, para pemain justru satu suara. Mereka tahu siapa yang benar-benar berjuang untuk tim. Ini menimbulkan indikasi bahwa Erick Thohir mungkin sudah berbicara langsung dengan para pemain, menjelaskan duduk perkaranya, dan para pemain yang paham betul kondisi di lapangan memilih untuk tetap berdiri di belakangnya. Teka-teki 48 jam dan spekulasi nahkoda baru. Dalam suasana seperti itu, media mulai memunculkan pertanyaan besar, siapa pelatih baru Timnas Indonesia? Pertanyaan itu akhirnya dijawab setengah terbuka oleh Erick Thohir sendiri. Dalam wawancara singkat, Pak Erick terlihat tenang. Dengan nada datar, ia berkata, ia minta dikasihi waktu beberapa hari, tapi cukup untuk membuat seluruh negeri berspekulasi. Ia menegaskan, kasih waktu saya 2 hari. 2 hari, angka yang menjadi pertanda besar. Apakah 2 hari ini pertanda sudah ada nama yang disepakati, ataukah justru sinyal bahwa keputusan besar sedang difinalisasi di meja komite PSSI? Satu hal yang pasti, dalam 48 jam itu, nasib Timnas Indonesia benar-benar ditentukan. Pilihan yang ada sangat krusial. Opsi nostalgia, kembali ke pelatih yang sudah membangkitkan semangat bangsa, yakni Sintayong. Opsi Eropa, membuka lembaran baru dengan nama besar dari Eropa, seperti Louis van Gaal yang masuk radar media Italia. Opsi Asia berpengalaman, memilih pelatih besar yang sudah berpengalaman di Asia, dengan nama seperti Alex Pastor atau Jesus Casas, ex-pelatih Irak. Kriteria versi ideal netizen plus 62. Di tengah semua rumor internasional, masyarakat Indonesia juga tidak kalah banyak beropini. Tagar seperti pelatih baru Timnas dan Erick Thohir move mendadak trending. Ramai netizen menulis kriteria ideal versi mereka, menunjukkan bahwa publik sudah melek dan paham bahwa memilih pelatih bukan hanya soal nama besar, tapi soal arah dan filosofi tim. Beberapa pendapat yang mengemuka. Intinya jangan asal comot pelatih, kalau belum siap mending caretaker dulu buat FIFA Matchday November. Coba kasih kesempatan pelatih lokal dulu sambil pantau opsi luar, siapa tahu lebih menjanjikan. Jesus Casas bolehlah, Pak Hang Seo balik lagi, dia sudah tahu kultur ASEAN. Kedewasaan sepak bola dan semangat Garuda. Intinya Erick Thohir mungkin sadar bahwa kesalahan di era Kluivert tidak bisa terulang kembali. Proyek besar yang sempat tersendat harus dibangun ulang dengan pondasi yang lebih matang. Ia sudah melihat sendiri bagaimana masyarakat begitu mudah bergejolak dan bagaimana satu keputusan bisa memecah belah dukungan. Maka, 2 hari yang ia minta bukan sekadar waktu untuk memilih pelatih, tapi waktu untuk memikirkan arah tim strategi. Mengejar gaya Eropa modern yang menuntut waktu adaptasi yang panjang, atau kembali ke formula Asia yang sudah terbukti cocok dengan DNA pemain. Sementara itu, di tengah semua spekulasi dan perdebatan, Jay Itzes dan Calvi Verdong kembali ke rutinitas latihan. Mereka tetap tampil profesional, tersenyum, dan menunjukkan sikap yang matang. Mereka tahu badai akan berlalu. Yang penting, mereka tetap menjaga bara semangat di dalam tim. Karena apapun yang terjadi, Timnas Indonesia tetap harus melangkah. Kini semuanya tinggal menunggu waktu. Era Timnas Indonesia bisa jadi akan dimulai bukan dengan tepuk tangan, tapi dengan kesadaran bahwa dari kegagalan dan perpecahan, kita belajar menjadi bangsa yang baru lebih dewasa dalam sepak bola. Ketika Erick Thohir berkata 2 hari, itu bukan janji kosong. Itu adalah tanda bahwa roda besar sepak bola Indonesia sedang berputar lagi. Dan mungkin ketika 2 hari itu berlalu, nama sang pelatih baru akan muncul, membuka lembaran baru, dan menandai awal dari era kebangkitan Garuda yang sesungguhnya. Satu bangsa, satu semangat, satu Garuda. Era baru akan dimulai.